Percobaan pertama, penurunan tekanan uap jenuh larutan. Yang bertujuan untuk mengamati perbedaan tekanan uap pelarut murni dan larutan. Alat dan bahan sebagai berikut. 3 buah gelas, 3 buah tutup gelas, sendok teh, garam, dan cuka. Cara kerja. Pertama, isi gelas pertama dengan air murni. Gelas kedua dengan air murni dicampur cuka. Sebanyak 1 sendok teh. Dan gelas ketiga dengan 1 sendok teh garam dapur. Langkah kedua, tutup ketiga gelas tersebut. Langkah ketiga, setelah beberapa lama, ambil ketiga tutup gelas kemudian amati banyak butiran air pada ketiganya. Pada gelas yang berisi air cuka, terdapat gelembung-gelembung udara yang dikabarkan oleh kondensasi yang menempel pada dinding gelas. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat foto ini. Pada gelas yang berisi air biasa, juga terdapat gelembung-gelembung udara pada dinding gelas, tetapi memiliki jumlah yang sedikit daripada gelembung udara pada gelas pertama. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat video foto kedua. Pada gelas ketiga, gelembung-gelembung udara memiliki jumlah yang lebih banyak daripada gelas pertama dan kedua. Bahan kedua, proses pembuatan es krim. Alat dan bahan: batu es, garam halus, es bubuk, baskom, dan wadah plastik. Langkah pertama, pecahkan es batu seperti ini. Terus, langkah kedua, masukkan es krim yang telah diaduk ke dalam plastik. Kemudian diikat. Lalu masukkan ke dalam wadah plastik. Masukkan es batu ke dalam wadah plastiknya agar dinginnya merata. Dan jangan lupa untuk memasukkan garam ke dalam dalam wadah plastik. Kemudian masukkan es batu di atasnya. Fungsi garam adalah untuk menurunkan suhu pada es yang semula dari 0 derajat Celcius menjadi lebih rendah. Jangan lupa untuk menaburkan garam di sekitar wadah plastik yang terisi oleh air. Kemudian diputar-putar.
Ketika setelah beberapa menit es diputar-putar, maka es akan menjadi es. Ini bisa dibuktikan bahwa penurunan titik beku pada es dapat dicampurkan dengan garam, yang mengakibatkan suhu es lebih rendah 0 derajat Celcius. Dan inilah es krim jadinya. Percobaan ketiga, tekanan osmotik, alat dan bahan. 3 buah gelas, garam halus, 3 potong wortel yang dipotong sama besar, sendok teh. Siapkan 3 gelas. Kemudian masukkan masing-masing air ke dalam gelas tersebut. Untuk gelas pertama, tidak masuk garam dalam gelas tersebut. Gelas kedua, dimasukkan garam sebanyak 3 sendok. Dan gelas ketiga dimasukkan garam sebanyak 5 sendok. Kemudian diaduk rata. Setelah mengaduk dengan rata, masukkan wortel yang telah berisi garam dan tidak berisi garam tersebut ke dalam gelas yang berisi air. Lalu amati perubahan ukuran wortel pada larutan air tersebut. Pada gelas yang berisi 5 sendok teh garam, wortel mengapung dan terjadi perubahan tekanan osmosis, yaitu dari larutan berkonsentrasi rendah ke larutan berkonsentrasi tinggi isotonis ke hipertonik, yang mengakibatkan wortel bertambah ukuran. Pada gelas yang berisi air biasa, wortel tidak mengalami tekanan osmotik dan tidak mengalami penyerapan pada membran semi-permeable. Seperti yang kita lihat pada video ini, wortel tidak menyerap air dan pada gelas ketiga yang berisi 3 sendok teh, wortel tidak mengambang ke atas, tetapi wortel mengalami tekanan osmotik yang mengakibatkan air masuk dalam kentang, seperti yang kita lihat pada video ini.